Oke, kembali lagi kita ke pelajaran logika matematik ya. Ini pertemuan yang kedua atau set 2 ya. Yang kita bahas ya pernyataan tunggal ya. Tabelnya, tabel kebenarannya dalam lingkaran atau negasi ya. Jika pernyataannya itu P, kita simpulkan, maka negasinya P ya. Ini simbol negasinya ya. Oke, jika pernyataannya itu nanti benar, maka negasinya adalah salah. Kita singkat aja ya, benar itu B, salah itu S. Dan sebaliknya, jika pernyataan itu salah, maka negasinya itu benar. Atau kita singkat B ya. Oke, di dalam pernyataan ada ketentuan khusus ya, khusus berlaku ya. Dalam pernyataan itu jika diawali kata semua bla 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 ya, maka negasinya adalah ini ada dan tidak. Jadi tambahkan kata ada dan tidak ya, semuanya hilang ya, kata semua itu hilang ya. Atau bisa Anda buat beberapa bla 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 tidak atau bukan ya. Ini tergantung supaya kalimatnya itu nanti enak didengar ya, atau intonasinya halus ya. Yang kedua, pernyataan CR. Jika nanti diawali dengan kata semua bla 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 diikuti kata tidak atau bukan bla 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 ya, maka negasi daripada R itu di sini ada atau beberapa. Jadi pilih salah satu ya. Di sini langsung aja dilanjutkan dengan kalimatnya ya, tidak ada kata bukan dan tidak. Gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi nanti jika misalnya saya tegaskan lagi, jika soalnya nanti ada tidak, maka negasinya semua. Itu maksudnya ini ya, bolak-balik ya. Ini juga sama. Jika soalnya nanti ada bla bla bla, maka negasinya semua tidak. Begitu ya. Tergantung nanti soalnya bagaimana ya. Contoh begini ya. Contoh kita buat. Contoh. Oke, kita buat contoh yang pertama aja. Pernyataannya si P. Semua bilangan ya, semua bilangan prima adalah ganjil. Maksudnya itu bilangan ganjil ya. Ini kita underline, kita garis bawahi di sini ada kata semua ya. Maka negasi dari sini, negasi daripada P-nya. Oke, ini negasi daripada semua ini bisa kita buat ada. Ya. Ada, ini semuanya enggak ikut lagi, ya. Ada bilangan prima, ada bilangan prima. Ya, ini oke, ganjil. Boleh kita hilangkan adalahnya ya. Ya. Ada bilangan prima ya. Ini ada kata tidaknya ya. Tidak atau bukan ganjil. Nah, ini. Ya, tadi di sini ya. Kalau semua ada tidak atau bukan ya. Ini boleh ya. Jadi pasangannya ada tidak. Penempatan tidak diperhatikan ya. Oke. Contoh duanya. Jika pernyataannya si R. Ya. Di sini saya buat semua ya. Katakan di sini semua bilangan bulat adalah positif. Nah, ini ya, positif. Oke. Gitu ya. Maka bagaimana negasinya ini? Nah, ini ada semua ya. Tidaknya enggak ada ya. Beda dengan ya, semua tadi oke. Kita tambahkan ini yang tidak supaya beda. Ini kita buat semua bilangan bulat. Di sini ada kata tidaknya supaya kita lihat hari ini tidak ya.
tidak positif. Nah ini semua, ini soalnya semua tidak. Oke, maka negasinya ini kita buat kata beberapa. Beberapa atau ada ya sama ya. Beberapa ini semuanya enggak ada lagi. Bilangan bulat, tulis ini bilangan bulat. Ya. Bulat. Ya, tidaknya hilang, positif. Oke. Sama ya. Ini. Oke, nah begitu. Jadi semua tidak, maka beberapa. Ini boleh Anda buat juga, ada sama aja ya. Oke, tergantung nanti jawabannya apa yang dibuat di sana kalau multiple choice dan ganda ya. Gini. Kalau ditanyakan lagi bagaimana nilai kebenarannya, bisa ya, pernyataan si P kita lihat. Kita tentukan nilai kebenarannya. Semua bilangan prima adalah ganjil. Benar atau salah? Ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena bilangan prima itu ya bilangan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi ada di sini bilangan genapnya ya. Ada bilangan prima tidak ganjil, benar ya. Angka 2 itu tidak ganjil. Oke, nah, jadi nilai kebenarannya negasinya jadi benar. Oke, begitu maksudnya ya. Penjelasannya. Oke, supaya jelas. Baru yang kedua, semua bilangan bulat tidak positif. Ya, semua bilangan bulat tidak positif. Oke, ini adalah pernyataan yang salah. Semua bilangan bulat tidak positif katanya ya. Benar atau salah? Semua bilangan bulat tidak positif. Benar ya. Ini benar. Karena bilangan bulat itu ya, bilangan bulat itu kalau kita buat ini negatif ya, dan seterusnya katakan min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Ini bilangan bulat. Jadi harus kita pahami semuanya ya. Bahwa 102 ya. Ini. Oke, katakan di sini semua bilangan bulat tidak positif. Ya, benar, karena ada yang negatif. Gitu maksudnya ya. Oke, fakta itu ya. Baru negasinya, arti ini harus salah. Benar enggak ya? Beberapa bilangan bulat ya positif. Ya, maksudnya itu ada bilangan bulat yang positif. Ya, benar ya, ada ya. Itu maksudnya ada. Ya, jadi tidak semuanya. Oke, ada. Ini adalah beberapa bilangan bulat positif. Ya, ini berarti ada bilangan bulat yang positif. Salah ya, semua bilangan bulat tidak positif. Tadi ini semua bilangan bulat tidak positif. Ya, berarti ada yang negatif. Kita cermati dulu. Semua bilangan bulat tidak positif. Ya, apakah benar pernyataannya ini? Katanya sana semua bilangan bulat tidak positif. Ya, berarti di sana kalau semua itu tidak positif, berarti ada negatifnya kan? Oke, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Ya, katanya semua bilangan bulat itu tidak positif. Ya, bahasa di sini kan ada yang negatif ya. Nah, ini salah. Oke, beberapa bilangan bulat itu positif. Ada bilangan bulat itu positif maksudnya ada ya. Ini benar. Oke, jadi harus kita cermati dengan baik supaya bisa menentukannya ya. Jangan sampai salah. Oke, itulah menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan jika diawali oleh kata semua dan semua tidak, dan sebaliknya ya, tergantung ya. Jadi nanti jika soalnya beberapa bilangan bulat positif, maka negasinya semua bilangan bulat tidak positif. Oke, begitu ya. Ya, kita lihat lagi. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas nanti yang namanya pernyataan tunggal. Tapi sebelumnya ya masih ada yang perlu kita sampaikan. Ya, ini saya hapus dulu. Ini juga penting ya. Untuk notasi matematik ya, notasi matematika. Oke, untuk negasi
ini harus kita buat tabelnya supaya Anda bisa menentukan nilai kebenarannya. Ya, untuk notasi matematik ya, maksudnya notasi itu sama dengan, lebih kecil gitu ya. Oke, pernyataan si P ini negasinya ya, negasi daripada si P. Oke, nah ini saya geser dulu. Oke, maksudnya gimana? Nanti jika dihubungkan oleh tanda sama dengan ya, maka negasinya ini cukup dicoret, berarti tidak sama ya. Jika nanti dihubungkan oleh tanda lebih kecil, maka negasinya ini besar ya, tapi ada sama dengannya. Oke, jika negasinya, jika pernyataannya tandanya lebih besar, maka negasinya lebih kecil sama dengan. Oke, begitu ya. Jika pernyataan si P itu nanti elemen, maka di sini dicoret tidak elemen negasinya. Oke, nah ini harus diperhatikan ya, supaya bisa menentukan nilai kebenarannya dan menentukan negasinya. Itu ya. Contohnya bisa kita buat ya. Ini kita hapus. Contohnya bisa kita buat ya. Untuk notasi pernyataan yang menggunakan matematik, contoh seperti ini. Oke, pernyataan si P. Ya. Karena di sini 3 kali 5 sama dengan 15. Kita lihat nilai kebenarannya. Apakah benar 3 kali 5 sama dengan 15? Ini nilai kebenarannya benar ya. Maka negasinya, oke, 3 kali 5 ini dicoret, tidak sama dengan 15. Ini jadi salah nilai kebenarannya. Oke, nah ini contoh katakan yang pertama. Yang kedua boleh saya tambahkan ya. 7 lebih kecil daripada 8 ya. Ini adalah pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang salahnya ya, katakan ini adalah pernyataan si R, maka negasi daripada si R ya, ini 7 ya, lebih kecil, lebih besar sama dengan ya, supaya dia salah ya, 8. Oke, begitu. Kalau kita buat logikanya seperti ini ya. Kalau ini kan 7 lebih kecil dari 8, benar ya, supaya salah ya. Di sini ada sama dengannya ya, karena 8 kalau kita buat ya lebih besar dari 8, nah, jadi harus ada sama dengannya ya di sini supaya salah, supaya ikut 8-nya gitu maksudnya ya. Kalau hanya 7 lebih besar dari 8 ya, 8 itu harus ikut, karena 8 itu tidak, 8 itu lebih besar dari 8, ini adalah salah. Jadi ikut 8-nya, makanya sama dengannya dibuat di sini. Oke, nah begitu ya penjelasannya ya. Oke, jadi pertemuan yang kedua ini kita cukup bahas pernyataan tunggal ya, ingkarannya ya. Oke, untuk pernyataan yang ada kata semua, baru kata semua tidak, bagaimana negasinya ya, dan notasi dalam matematika. Ini sangat penting ya. Oke, terima kasih ya, tetap semangat dan harus banyak baca buku supaya gampang menentukan nilai kebenarannya ya. Oke, terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Thank you.